pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Mudah-mudahan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat yang jelas ya. Ya. Sehat dan penuh semangat. Sehingga dalam setiap kegiatan pembelajaran anak-anak Bapak di sini bisa mengikutinya dengan baik ya. Sehingga dapat mencapai cita-citanya yang diimpikannya dan dapat membahagiakan orang tuanya ya. Ya, Pak. Oke, seperti biasa sebelum kita lanjut ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silakan pimpin doanya, John. Baik, Pak. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Semoga dengan berdoa tersebut kegiatan pembelajaran kita hari ini dapat terlaksana dengan baik dan manfaatnya dapat dirasakan sehingga anak-anak Bapak di sini memiliki pengetahuan baru ya, khususnya dengan materi kita. Selanjutnya akan Bapak ambil absen, yang namanya terpanggil angkat tangan dan ucapkan hadir ya. Ya, Pak. Angelita, Hadir, Pak. Abdul, Hadir, Pak. Dewi Tama, Hadir, Pak. Berlian, Hadir, Pak. Carmila, John, Hadir, Pak. Herniwati, Hadir, Pak. Murni, Hadir, Pak. Tuti, Hadir, Pak. Andi. Hadir, Pak. Baik, nampaknya semua hadir di sini semua ya. Pak. Nah, jadi mudah-mudahan masih semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajarannya. Baik, langsung saja. Materi kita hari ini adalah bahaya narkoba. Ya, berbeda dengan minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita materinya permainan bola kecil ya. Masih ingat apa materinya? Masih, Pak. Ya, apa? Materi meja backhand. Backhand ya. Backhand dalam permainan tenis meja merupakan pukulan yang telapak tangannya mengarah ke depan ya. Nah, itu dia. Mudah-mudahan materi minggu kemarin juga memberikan manfaat, memberikan keahlian baru bagi anak-anak Bapak, sehingga anak-anak Bapak di sini memiliki prestasi. Ya. Dalam pada hari ini materi kita seperti yang Bapak sampaikan tadi bahaya Narkoba. Nah, bahaya narkoba ini penting juga untuk anak-anak Bapak ketahui bahwasanya selain menjaga kesehatan dengan berolahraga, narkoba juga harus kita jauhi ya, karena itu dapat merusak organ-organ tubuh kita. Namanya saja narkoba ya. Narkoba ini fungsinya bukan untuk dikonsumsi sehari-hari, karena itu bisa memabukkan orang yang sadar. Nah, kesadarannya hilang sehingga dia jadi mabuk. Kalau dipakai terus-terusan bisa menyebabkan kematian. Ya, kalau tidak mati dia lumpuh atau gila. Banyak sekali efek atau dampak buruknya ya. Itu yang akan kita pelajari hari ini. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran kita untuk hari ini dengan melihat nanti ada bahan ajar ya. Bahan ajar yang akan Bapak berikan berupa tulisan, video ataupun gambar. Anak-anak Bapak di sini dapat menganalisis bahaya narkoba bagi tubuh ya, bagi tubuh anak-anak di sini, bagi keluarga, bagi masyarakat. Banyak sekali dampaknya ya. Jadi maka kita harus menjauhi narkoba. Kemudian tujuan yang kedua, dengan melihat, mengamati video ataupun gambar, anak-anak Bapak dapat menentukan ya. Nanti dapat menentukan bahaya narkoba itu. Nanti di bahan ajar ada ya.
Oke, selanjutnya ada nanti penilaian. Penilaian seperti biasa ada penilaian sikap. Yang pertama tentu kerapian, kedisiplinan, tanggung jawab, menghargai teman, menghargai guru juga ya. Itu merupakan penilaian sikap nanti. Ya. Selanjutnya penilaian pengetahuannya. Anak-anak Bapak di sini seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwasanya menganalisis bahaya narkoba. Jadi anak-anak Bapak di sini diminta untuk menganalisis bahaya tersebut melalui video atau pembacaan yang akan Bapak berikan. Kemudian keterampilan. Nanti penilaian keterampilannya berupa anak-anak Bapak di sini dapat meresum bahan ajar kita, apa-apa yang Bapak minta nanti. Kemudian dipresentasikan di depan ini, ya. Selanjutnya kegiatan pembelajaran. Nah, ini dia, ada 5 kegiatan kita. Yang pertama nanti orientasi. Orientasi ini berupa pengenalan bahan ajar yang akan Bapak berikan nanti ya. Bahan ajarnya ada bacaan tadi ya, ada video, ada juga gambar. Ya. Kemudian nanti critical thinking. Critical thinking. Anak-anak Bapak di sini bisa memberikan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan terkait materi yang sedang kita pelajari, ya. Selanjutnya apa yang ketiga? Kolaborasi, kerjasama, ya. Artinya kerjasama. Nanti anak-anak Bapak di sini dibentuk kelompoknya dan bekerja berdasarkan kelompok itu. Setelah itu baru nanti dikomunikasikan di depan ini. Ataupun dari bangkunya masing-masing bisa dikomunikasikan. Selanjutnya nanti ada kreativitas. Hasil resumnya itu merupakan kreativitas anak-anak Bapak di sini. Pandai-pandai nanti meresumnya, pandai-pandai nanti menjelaskannya sehingga pengetahuan anak-anak Bapak di sini bertambah tentang bahaya narkoba. Selanjutnya masuklah kita kepada materi ya, orientasi ya. Jadi akan langsung Bapak bagi. Sebelumnya Bapak minta dulu kita tepuk semangat dulu ya, biar semangat belajarnya. Karena kita hari ini tidak ada praktek di lapangannya. Kita dalam kelas saja dulu. Kita tidak ada praktek lapangan. Jadi Bapak harap tetap semangat ya. Semangat. Oke, kita tepuk semangat dulu. Bisa? Bisa. Akan berdiri dulu. Tepuk semangat. Yes. Oke, sekali lagi. Nampaknya belum semangat ini. Tepuk semangat. Yes. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk. Ini kelompok satu mana? Kelompok satu. Silakan dibaca bahan ajarnya mulai dari awal ya. Mulai dari awal baca, pahami dengan benar.
Sudah? Sudah selesai dibaca semua? Sudah ya? Ya, mudah-mudahan dari bacaan tersebut anak-anak Bapak mulai memahami ya apa itu narkoba dan bahayanya ya. Oke, baik. Kalau sudah, selanjutnya kita lihat video berikut. Ini merupakan video yang akan memberikan bimbingan kepada anak-anak Bapak bagaimana narkoba itu terjadi kepada seorang siswa ini ya. Saya seorang ibu biasa, ibu yang mencintai dan menempatkan keluarga di atas segalanya. Mungkin seperti Anda juga. Impian saya sederhana, membahagiakan keluarga, juga membesarkan anak yang berbakti dan berprestasi. Seluruh waktu dan tenaga saya kerahkan untuk mewujudkannya. Tapi tentu saja, hidup tidaklah mudah. Sebaik apapun kita berusaha, ada hal-hal yang dapat kita dunia. Dan terkadang itu di luar kuasa kita. Semangat lo itu berarti kita juga pada mau dibantu. Sebenarnya mas, kemana sih anak? Gimana Pak hari ini? Angga, makan dulu. Angga. Iya. Dede ya Pak. Iya, semuanya tuh. Waalaikumsalam. Angga makan dulu. Angga. Ranking 20. Angga. Itu obat itu ya, dapat sama ibu. Angga ini apa? Semalam ibu nemuin di kamar kamu. Ini bukan punya anda, bu, ini punya teman anda. Gak apa-apain kok, Pak. Akhir-akhir ini dengan bapak sekali. Tapi yang membantu atau kemana? Iya. Tagihan Angga akan segera saya jelaskan.
Kita tidak akan pernah tahu apa yang akan menimpa keluarga kita, anak kita. Bisa jadi itu merupakan hal buruk, sebuah tragedi ataupun musibah yang membuat hati kita lumpuh. Namun, ketika hal itu terjadi, sepedih dan seperih apapun, pastikan kita selalu di sisi mereka. Zaman memang sudah berubah, dan untuk menjadi orang tua yang baik, selalu penuh dengan tantangan. Bersikap acuh dan masa bodoh bukanlah jawaban. Dukungan, kasih sayang dan perhatian kita lah yang akan melindungi mereka dari narkoba. Kita mesti berkomunikasi, senantiasa terbuka dan saling berbagi saat suka maupun duka. Kita tidak boleh menyerah, karena kepada kita lah mereka bergantung. Anda adalah secercah cahaya, Anda adalah harapan. Nah, dari video itu sudah nampak ya. Nah, Bapak sedikit ulas dulu ya, bahwasanya di video tersebut seorang anak ya, awalnya dulu baik-baik, kemudian terjerumus pergaulannya ya, memakai obat-obatan, merokok di sekolah ya, sehingga orang tuanya pun terbebani karena banyak utang ya. Orang yang tergantung dengan narkoba itu begitu, selalu butuh uang untuk membeli obat tersebut ya, membeli narkoba tersebut ya. Jadi diminta sama orang tuanya, akhirnya orang tuanya menjual semua harta yang dimilikinya ya. Nah, itulah juga kalau kita mengalaminya, karena kita butuh uang ya. Selanjutnya ini ada satu lagi video. Mengenai narkoba juga ya. Ini orang cabut dia, bolos dia ya dari sekolah. Ini orang tuanya lagi sakit. Orang yang sudah terkena narkoba tidak peduli dia sama orang lain ya.
Sayangi diri Anda, sayangi masa depanmu, sayangi orang tuamu, sayangi keluargamu, dan sayangi bangsa ini. Jauhi narkoba. Generasi sehat, generasi bangsa, generasi bebas narkoba. Merdeka! Deka. Apa pesan terakhirnya? Jauhi narkoba. Nah, kalau slogan anak sekolah, narkoba no prestasi, yes. Yes. Ya, coba narkoba no prestasi, Yes. coba sekali lagi narkoba No. prestasi, Yes. iya. Ya, itu slogan untuk anak-anak sekolah. Sekali lagi, narkoba No. prestasi, Yes. ya, itu dia. Jadi kita harus menjauhi narkoba, apapun itu bentuknya. Rokok saja sudah termasuk narkoba ya, apalagi obat-obatan. Ada lagi nama jenisnya, ada ganja, ada putau, ekstasi, itu semua merusak organ tubuh. Bukan hanya tubuh saja yang dirusaknya, keluarga. Dengan keluarga juga kita akan rusak. Hubungan kita dengan keluarga rusak. Seperti yang kita lihat yang terakhir juga tadi, bapaknya saja sudah sakit-sakitan, masih saja diminta uang. Untuk apa? Beli narkoba. Nah, dibeli narkoba, dipakainya. Akhirnya saat memakai narkoba tersebut ditangkap oleh polisi. Ya, polisi tidak mau tahu keluarganya meninggal atau apapun. Kalau dia lagi dalam keadaan bersalah tetap ditahan. Nah, jangan sampai penyesalan itu terjadi setelah hal-hal buruk terjadi pada kita ya. Oke, baik, paham sampai di situ? Nah, sekarang Bapak persilakan. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Silakan. Kalau ada pertanyaan, jangan malu-malu. Nah, silakan. Bagaimana sikap pecandu narkoba? Ya. Pertanyaannya bagaimana sikap, tingkah laku ya? Tingkah laku pecandu narkoba itu biasanya kalau dilihat dari wajahnya saja sudah sangat sayu pandangannya ya. Pandangannya yang pertama, tatapan matanya tidak lagi tajam. Nah, kalau di sini Bapak lihat masih tajam semua tatapannya ya. Kalau dari matanya, raut wajahnya pun apalagi dia sudah memakai tahun atau puluhan tahun, dia akan lebih cepat tua orangnya. Ya, kalau dalam keadaan mabuk biasanya omongannya pun tidak terkontrol, apa saja dibilangnya, seperti orang mabuk lah ya kan. Nah, itu kira-kira kalau sikap atau tingkah orang yang sedang memakai narkoba tersebut. Ada lagi? Ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada, berarti sesi tanya jawab. Ada? Masih ada? Silakan. Nah, kalau tidak ada, masuklah kita kepada sesi kerjasamanya lagi ya. Kita kerjasama untuk meresum lagi ya. Sebelumnya Bapak bagi kelompok dulu ya. Kelompok 1, Angelita, Deritama, Abdul, Berlian, Carmila ya. Kelompok 2, John, Herniwati, Murni, Tuti dan Andi ya. Kelompoknya sudah dibagi. Sekarang silakan bentuk persegi ya. Bentuk persegi. Atur mejanya juga, kursinya juga ya. Silakan. Dua saja meja.
menyusun resume dari bahan ajaran tadi, tulis di buku kalian ya. Nanti akan kita presentasikan lagi. Paham? Nah, silakan. Berarti sudah selesai ya? Sudah selesai kan? Nah. Oke, baik. Sudah habis waktunya. Sekarang masuklah kita kepada sesi presentasi lagi ya. Komunikasikannya. Kita presentasi ke depan. Dipersilakan mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Kelompok 1. Ya, semua. Boleh di bawah. Dibacakan materinya. Yang beres. Mana yang beres? Yang beres itu tadi. Nah, itu. Baik, sekarang kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silakan. Mulai dibaca. Langsung. Bergantian bacanya. Ya. Bahaya narkoba. Pengertian narkoba. Narkoba singkatan dari narkotik dan obat-obatan. Jenis dan golongan narkoba. Contoh. Stop. Silakan. Jenis dan golongan narkoba. Contohnya. Yang pertama heroin brutal, ganja, coca, opium, metamfetamin, dan atau sabu, medma atau ekstasi dan lain-lain. Akibat narkoba tergantung contoh. Yang pertama morfin, yang kedua petidin, yang ketiga metadon. Potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh A. Coneng diri, golongan psikotropika dibagi 4, yaitu golongan 1 potensi kuat mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contoh ekstasi, amfetamine, ambarbital, pentobarbital, diazepam, diazepam. Ya. Bahan adiktif lainnya. Contoh Bahan adiktif lainnya. A. Minuman alkohol. B. Senyawa organik. C. Rokok. Ya. Ya, cukup. Nah, itu dia hasil presentasi dari kelompok 1. Sekarang kelompok 2, kalau ada pertanyaan silakan tanyakan pada kelompok 1. Silakan. Apa pengertian narkoba? Pengertian narkoba silakan dijawab dari kelas kelompok 1. Cukup jelas pertanyaannya kan? Apa pengertian narkoba? Pengertian narkoba. Siapa yang menjawab? Nah, silakan. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan obat-obatan. Istilah lainnya, narkoba disebut sebagai napcat kependekan dari narkotika.
Tropika dan zat adiktif. Adiktif, ya zat adiktif. Ya paham kelompok 2? Paham, Pak. Apa tadi? Narkoba, narkotika, Jika dan obat-obatan. ya dan obat-obatan. Nah, ada lagi? Nah, silakan. Jenis-jenis narkoba, silakan dijawab kelompok 1. Jenis-jenis narkoba. Dengar jawabannya. Catat kalau. Ada? Ada, Pak. Sudah bisa? Silakan. Jenis dan golongan narkoba contoh heroin atau butal, ganja, cocain, opium, metamfetamin atau sabu, medma atau ekstraksi dan lain-lain. Ya, jenis-jenis narkoba tadi ya, ada kokain, ada ganja, ada ekstasi, ya, rokok juga itu bahan zat adiktif ya. Ya, Pak. Paham? Kelompok 2. Jadi, kita cukupkan saja sampai di sini presentasi kelompok 1. Silakan kembali ke tempat duduk. Sekarang kelompok 2 lagi ya. Kelompok 2 silakan presentasikan hasil resumnya. Silakan maju. Ya, di sini, di sini. Lagi. Ya. Bacakan presentasinya. Gantian ya. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami Ya. untuk menjelaskan tentang lain narkoba. Nah, lanjut. Silakan. Fungsi narkoba adalah kelompok senyawa psikotropika yang biasa digunakan untuk keperluan medis. Dampak atau bahaya penyalahgunaan narkoba: 1. Halusinasi, 2. Stimulan, 3. Depresi, dan 4. Adiktif dan nikotin. Tiga tanda awal atau gejala diri pencandu narkoba: kesehatan fisik dan penampilan diri menurun dan suhu badan tidak beraturan, jam sempoyak. Nah, lanjut. 4. Tanda-tanda penyalahgunaan narkoba di rumah: 1. Membangkang pada orang tua. 2. Lupa tanggung jawab. 3. Malas mengurus diri. Faktor penyebab penggunaan narkoba: 1. Keberanian. 2. Kecemasan. 3. depresi. Ayo. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba. 1. Pencegahan primer. 2. Pencegahan sekunder. 3. Pencegahan tertier. Iya, bagus. Ya, sekarang sudah selesai presentasinya. Sekarang masuk kita kepada sesi tanya jawab lagi ya. Yang ingin bertanya dari kelompok 1, persilakan. Baik, jika ada pertanyaan, silakan. Ya. Ya, silakan. Apa tanda awal atau gejala dini pencandu narkoba? Silakan langsung dijawab dari kelompok 2. Pertanyaannya, gejala awal dari penggunaan narkoba. Silakan. Bagi kalian akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Silakan. Tanda awal atau gejala dini pecandu narkoba: kesehatan fisik dan penampilan diri menurun
dan supaya tidak beraturan atau jalan sempoyong. Sempoyongan, ya, sempoyongan. Tahu sempoyongan? Tidak normal, tidak bisa dia jalan lurus. Nah, ini dia jalan teleng-teleng, ya. Paham? Paham. Gejala dininya, ya. Paham. Jalannya pun tidak teratur. Paham? Paham. Ya. Masih ada pertanyaan dari Masih, sini? Pak. Coba lagi. Apa faktor penyebab penyalahgunaan narkoba? Faktor penyebab penyalahgunaan narkoba. Kelompok 1 bisa menjawab. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Faktor penyebabnya penyalahgunaan narkoba yaitu 1. Kepribadian, 2. Kecemasan, 3. Depresi, 4. Kurangnya religiusitas iman pada agama. Faktor eksternalnya. Faktor eksternal 1. Keberadaan jam, 2. Kondisi keluarga, 3. Lemahnya hukum serta pengaruh lingkungan. Ya. Sudah? Pak. Paham? Pertanyaannya penyalahgunaan narkoba. Ada di bahan ajar kita, ya. Ada penyalahgunaan narkoba itu ada 2 faktor penyebabnya. Faktor internal, yaitu faktor dari diri kita sendiri. Nah, karena yang pertama depresi, otaknya lagi kacau, ya, ingin melampiaskannya ke hal-hal yang negatif, ya. Kemudian kecemasan karena dia takut, misalnya takut tidak bisa mendapatkan ranking 1 di kelasnya, sehingga dia pakai obat biar tenang pikirannya, ya. Kemudian faktor eksternalnya, faktor dari keluarga, misalnya keluarganya yang tidak punya uang atau bapaknya sering berantem, ya, itu menyebabkan anak itu biasanya melarikan kecemasannya, ketakutannya tersebut kepada obat-obatan. Paham? Paham. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, masih ada? Oke, satu lagi. Apa fungsi narkoba? Fungsi narkoba. Sudah jelas pertanyaannya kelompok 2. Nah, silakan dijawab. Fungsi narkoba adalah kelompok senyawa psikotropika yang biasa digunakan untuk keperluan medis seperti pembiusan atau obat-obatan khusus untuk penyakit tertentu. Oke, baik, jelas? Jelas. Apa tadi fungsinya? Fungsinya kelompok senyawa psikotropika Ya, biasa digunakan untuk keperluan medis ya. seperti pembiusan atau obat-obatan khusus untuk penyakit tertentu. Ya, narkoba ini sebenarnya punya fungsi, punya manfaat, ya. Tapi manfaatnya bagi orang-orang medis. Manfaatnya misalnya pengen operasi, orang yang dioperasi itu dibius dulu biar rasa sakitnya hilang. Kan ada itu orang yang melahirkan saja sekarang sudah dibelah perutnya, ya kan? Apalagi ada penyakit harus dibelah, diambil penyakitnya, dibuang. Nah, jadi biar jangan terasa sakit, dikasih obat bius tersebut berupa narkoba tersebut, ya, bukan untuk dihisap sehari-hari. Paham? Paham. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Tidak ada lagi pertanyaan, kan? Tidak, Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita persilakan kelompok 2 untuk duduk. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompoknya, ya. Terima kasih, cukup bagus penampilannya. Sekarang Bapak persilahkan kembali ke tempat-tempatnya masing-masing. Satu lagi, ya. Oke, Pak. Nah, sebelum lanjut, kita
Kita spriting dulu ya. Ya, Pak. Spriting. Nah, seperti video tersebut. Silahkan ambil posisinya dulu. Rasakan kelompoknya ya. Lihat, perhatikan. Ikuti gerakannya ya. Ya, Pak. Sekali lagi, lompatnya jangan tinggi-tinggi ya. Ya, Pak. Sekali lagi, ayo. Lompatnya jangan tinggi-tinggi. Biar nanti nengok ke jangan sampai ya. Sekali lagi. Siap ya. Ya, Pak. Bisa lah. Karena kita tidak kelapangan. Bisa lah untuk meningkatkan adrenalinnya lagi ya. Ya, Pak. Sesak juga napasnya kan? Ya, Pak. Ya, Pak. Tidak, Pak. Tidak. Oke, baik. Selanjutnya kegiatan kita selanjutnya adalah menjawab pertanyaan berdasarkan LKPD ini ya. Ya, Pak. Sebentar lagi akan Bapak bagikan LKPD-nya. Jadi anak-anak Bapak di sini jawab pertanyaan, isi dulu datanya ya. Isi dulu data, di sini ada diminta nama, kelas dan materinya ya. Ditulis dan dijawab pertanyaannya. Oke. Ini pribadi ya. Ya, Pak. Bagi pendatangnya.
Waktunya 5 menit lagi. Iya Pak. Iya, Pak. Jawab. Silakan dijawab. Iya.
Sudah? Sudah. Waktunya sudah habis ya. Oke, baik. Sekarang saatnya Bapak akan kumpul lembar kerjanya lagi ya. Nah, kumpul. Sudah habis waktunya. Telah selesai kegiatan pembelajaran kita untuk hari ini, mulai dari orientasi tadi ya kan, sudah Bapak orientasikan apa materi kita dan berbahaya narkoba. Kalian sudah juga membaca, sudah melihat video, kemudian sudah dipresentasikan juga, sudah tanya jawab tadi, semua sudah. Sekarang Bapak minta kalau masih ada pertanyaan, Bapak persilakan mengenai materi kita hari ini. Kalau masih ada pertanyaan, dipersilakan mengenai materi kita lagi tentang bahaya narkoba. Ada? Silakan. Apa pertanyaannya? Coba, tapi angkat tangan. Enggak. Oh, berarti jelas ya? Jelas. Berarti sudah tahu bahaya narkoba ya? Sudah. Kita sekarang merefleksikannya saja, bahwasanya narkoba itu sangat berbahaya bagi tubuh kita ya. Ya, Pak. Dampak yang ditimbulkan dari pemakaian narkoba, yang pertama tadi apa? Stimulus depresan dia ya. Depresan ada di bangun ajar. Coba bacakan lagi. Bahaya narkoba. Coba. Bahaya narkoba. Dampak penggunaan narkoba itu depresan, kemudian ketergantungan. Ketergantungan. Dan pada saat pemakaian tadi kalian sudah tahu juga gejala dininya tadi apa? Suhu badannya tidak teratur. Jalannya sempoyongan, bicaranya pelo atau cadel ya, tidak tentu apa yang mau dibicarakannya. Jadi Bapak harapkan anak-anak Bapak di sini jauhi narkoba, no. Prestasi, Yes. sekali lagi narkoba, No. prestasi, Yes. itu slogan untuk anak sekolah ya. Ya, Pak. Setelah tamat dengan di sekolah tetap dijauhi narkoba ya. Ya. Narkoba ini sangat merusak bagi tubuh, bagi keluarga dan lingkungan masyarakat. Ya, Jadi Pak. kalau sering-sering pemakaian, otak kita jadi rusak. Ya, Pak. Otak rusak, keuangan tidak jelas, sama keluarga sering berselisih, seperti yang kita lihat tadi di video kan. Ya, Pak. Orang tuanya sakit pun tidak diajukannya lagi. Orang tuanya bekerja tidak dibantunya lagi. Ya, padahal uang hasil jerih payah orang tua itu untuk anaknya juga. Ya, Pak. Khususnya kalian ini masih sekolah di sini, masih merasakan bahwasanya orang tua kita itu sangat susah mencari uang ya untuk biaya sekolah. Ya, narkoba itu tadi ada berapa golongan? 4. Ada 4 ya. Yang terakhirnya ada bahan adiktif. Bahan adiktif yang paling sering kita jumpai adalah Rokok. Bahan adiktif yang paling sering dijumpai adalah rokok. Kemudian apa lagi? Yang paling alkohol. Minuman keras. Itu termasuk juga tua ya. Ya, Pak. Tua kalau di sini ada tua nias ya. Ya, Pak. Kemudian apa lagi yang sering dijumpai? Senyawa organik. Senyawa organik. Nah, itu berupa obat-obatannya yang dijual di apotek. Nah, itu bisa dengan mudah didapatkan, tapi hati-hati penggunaannya. Itu dijual
khusus untuk orang-orang kesehatan. Ya, Pak. Paham? Paham, Pak. Apalagi golongan 1 jangan sampai dicoba. Ya, golongan untuk bahan aditif mungkin orang tua kita di sini banyak yang merokok ya. Ya, Pak. Itu pun tetap dijauhi karena berbahaya untuk kesehatan. Jadi memelihara kesehatan itu tidak cukup dengan olahraga saja, tapi lingkungan serta makanan dan istirahat juga. Apa yang kita konsumsi juga harus dilihat, ya. Pakaian kita juga itu penunjang untuk hidup sehat. Nah, pendidikan jasmani itu kan tujuannya itu untuk hidup sehat. Ya, Pak. Makanya kita pelajari tentang bahaya narkoba. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, atau ada pertanyaan lagi? Tidak. Ya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita berjumpa lagi minggu depan. Minggu depan kita akan belajar mengenai budaya hidup sehat, ya. Bagaimana hidup sehat, bagaimana cara menjaga kebersihan diri, kebersihan lingkungan, ya. Itu untuk minggu depan. Nah, hari ini Bapak harapkan manfaat dan tujuan pelajaran kita sudah tercapai, sehingga anak-anak Bapak dapat mengaplikasikannya, mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Ya, Pak. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup. Silakan dipimpin. Kita mengucap syukur. Silakan dipimpin oleh ketua si Berlian lagi ya. Silakan Berlian. Ucap syukur ya. Baik kawan-kawan, mari kita sama-sama mengucapkan Terima kasih Tuhan Yesus. Silakan duduk. Baik, kita berjumpa minggu depan lagi. Akhir kata, selamat siang, salam Yahoo. Ya, Pak. Tepuk tangan.